Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah hari ini adalah Ibu Penetua Nancy Aipasa Kindangi. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu datang dan berdoa, kuduskan dan layakkanlah kami untuk beribadah dan bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan hanya nama-Mu ya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pimpinan, hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan, Mazmur 8 ayat 2 hingga 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Silakan duduk, jemaat. Kita menyanyi, haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Puji Tuhan, puji
Kita masuk dalam doa bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh mengasihi kami, dan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan dengan-Mu pada malam hari ini Tuhan, melalui firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam semua. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah berbagai kesibukan, aktivitas dan keterbatasan kita masing-masing, pada malam hari ini kita diperkenankannya untuk dapat beribadah secara virtual melalui ibadah keluarga di Jemaat GPIB Trinitas. Puji Tuhan, hal ini dapat kita lakukan semata-mata karena anugerah-Nya. Melaksanakan ibadah seperti ini menjadi penting bagi kita dan keluarga kita untuk memperlengkapi kita ketika kita dalam menghadapi berbagai pergumulan, khususnya pandemi COVID-19. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa dijaga, dipelihara, dikuatkan, dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita masih dapat beraktivitas dan bekerja. Walaupun kita menyadari ada saudara-saudara kita yang sedang berada dalam penderitaan, kesusahan karena pandemi corona dengan segala dampaknya. Namun kita meyakini bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya selalu yang terbaik. Dan satu hal yang kita percaya bahwa Allah itu baik. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang Yesus sebagai imam besar. Imam dan imam besar itu merupakan suatu jabatan penting dalam kehidupan orang-orang Israel sebagai umat Tuhan, khususnya dalam hal peribadahan.
Apakah imam itu, saudara? Dalam Perjanjian Lama, imam adalah perantara antara Allah yang Maha Suci dengan kita manusia berdosa. Manusia berdosa hanya bisa beribadah, berjumpa dengan Allah melalui perantaraan imam. Ketika Israel beribadah di dalam kemah suci, maka yang bertugas di sana adalah para imam. Dan ketika umat Israel juga telah menetap di tanah perjanjian, ibadah ini masih terus berlangsung, namun tidak lagi dilakukan di kemah suci, tapi di dalam bait Allah. Harun adalah saudara Musa, merupakan imam yang pertama yang diurapi. Dia melakukan tugas pelayanan sebagai imam yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bait Allah itu ada 2 ruangan ibadah, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Jadi semua imam itu boleh masuk ke ruang suci. Tapi untuk ruang maha suci, hanyalah imam besar yang diperkenankan untuk melayani. Dan sekali dalam 1 tahun, imam besar itu harus mempersembahkan korban kepada Allah untuk memohon pengampunan dosa bagi umat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, imam besar itu tidak hanya mempersembahkan korban untuk umat, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Karena imam besar juga adalah seorang manusia berdosa. Ya. Dan binatang dikorbankan serta darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan pertanyaan yang muncul di sini, mungkinkah darah binatang itu menghapus dosa manusia? Bukankah manusia itu lebih mulia daripada binatang-binatang yang dikorbankan? Ya. Korban binatang di sini merupakan suatu simbol sampai datangnya korban yang sempurna, yaitu Yesus, Imam Besar Agung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yesus menjadi imam besar yang telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebus dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi dengan demikian korban perjanjian lama itu berakhir, ya. Karena itu pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai di bait Allah yang membatasi Allah dan manusia itu tercarik. Ya. Jadi Yesus menjadi imam besar agung itu selama-lamanya. Itu berarti bahwa jalan keselamatan tidak lagi melalui imam. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus sebagai imam besar agung. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, dengan Yesus mengorbankan dirinya sebagai korban keselamatan, setiap orang yang percaya dapat datang secara pribadi berjumpa dengan Allah. Ya. Bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara? Ya, dengan doa, ya, dengan pujian dan penyembahan, kita membaca firman-Nya, ya, karena hanya di dalam Dia kita menerima pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan. Bacaan kita pada malam hari ini mengatakan, sebagai imam besar, Ia turut merasakan akan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah mengalami berbagai pencobaan seperti kita,
hanya Dia tidak berdosa. Itulah kekuatan kita. Sebab dengan kehadirannya, ya, kita tidak sendiri, tapi kita hidup bersama Dia. Karena itu marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami di zaman akhir ini, ya, khususnya pandemi COVID-19, ini sangat berdampak pada anak-anak Tuhan. Coronavirus itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan coronavirus itu terjadi. Ya, ada yang mengatakan bahwa corona itu adalah rekayasa manusia atau apapun itu, ya. Dan kita tidak pernah terbayangkan, ya, dalam pikiran kita hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan? Tidak sama sekali, ya, kita membayangkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dampak dari COVID-19 ini terjadi bukan hanya pada kesehatan, ya, tetapi juga pada pekerjaan dan keuangan, serta masa depan anak-anak kita. Apakah maksud Tuhan mengizinkan coronavirus ini terjadi? Ya, Tuhan saat ini sedang memaksa atau mengistirahatkan kita, ya. Untuk apa? Dengan COVID-19 ini, kita kembali diingatkan untuk kita mengambil waktu dengan Tuhan lebih sungguh lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Karena itu kita harus konsisten untuk bergaul dengan Tuhan, supaya hati kita lebih melekat lagi kepada Tuhan. Mungkin selama sebelum COVID ini, kita kehidupan keluarga kita mungkin tercerai-berai, bukan karena sesuatu hal, tapi karena ada anak-anak kita yang sekolah di luar dari Jakarta, ya. Terus suami kita kerja, mungkin ya jarang berkomunikasi dengan anak-anak. Tapi di saat ini dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan menyatukan kita semua, ya, keluarga di rumah kita pribadi, lepas pribadi, ya. Tuhan mau mengistirahatkan kita dari segala hal dalam semua aktivitas kita sebelum kita terjadi COVID ini, ya. Tuhan mau kita lebih sungguh lagi bergaul akrab dengan Dia, ya. Kita membaca firman, dan yang saat ini memang sedang terjadi juga ada pembacaan Alkitab, ya, dengan para jemaat semua, dan itu sangat baik sekali untuk kita lebih kuat di dalam iman kita, dan kita lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman yang kita baca sehari-hari, ya. Jadi saudara, selama kita konsisten bergaul dengan Tuhan untuk menghadapi kondisi ke depan, kita yakin dan percaya ada pemeliharaan yang eksklusif dari Sang Imam Besar Agung itu kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena belum tentu orang lain menerima anugerahnya, ya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan akan melihat hati kita.
dan Dia akan menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita datang kepadanya, datang kepada Yesus Juru Selamat, Imam Besar Agung kita. Mari dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta anugerah-Nya, supaya kita dikuatkan, dijaga, dilindungi, dan dari berbagai macam tantangan kehidupan, khususnya ancaman virus corona. Kita datang kepadanya, Imam Besar Agung, agar kita menerima berkat-Nya. Dan dengan berkat dan rahmat-Nya atas kita, ya, hidup dan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Imam Besar Agung memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 136 bait 1 sampai dengan 4. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Mari kita berdoa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, bersyukur atas pimpinanmu, keterbatasan kemampuan kami telah Tuhan lengkapi dengan hikmat dan akal budi, sehingga firman-Mu yang telah ditabur boleh memberikan manfaat bagi pertumbuhan iman percaya kami kepadamu Bapa. Kami mau terus berusaha membuka hati kami untuk menerima kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Sehingga kami semakin dekat kepadamu dan memiliki iman semakin kokoh dan teguh hingga kami dimampukan untuk kami hidup dalam kekudusan. Tolong kami tetap berkomitmen, berpegang teguh kepada firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh
berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya hikmat yang daripadamu Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka mampu untuk memimpin akan bangsa ini dengan hikmat yang datang daripadamu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah daerah Bogor. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi mereka. Juga pelayanan gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan GPIB Trinitas, untuk presbiter dan unit-unit misioner. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan di jemaat-Mu Trinitas ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa melingkupi akan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk korban bencana alam. Hanya Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk menghadapi akan segala bencana yang mereka rasakan pada saat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelunasan rumah ibadah. Kami percaya pada saatnya Tuhan akan melunasinya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA di dalam proses belajar mereka secara online. Kiranya kesehatan yang datang daripadamu Tuhan, kami mohon kepada mereka agar mereka juga tetap taat dan setia dengan tekun mengikuti ibadah proses belajar secara online ini Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini juga kami berdoa kepada para janda, duda, dan para lansia dan juga yatim piatu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menjaga dan memelihara akan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan merindukan buah hati. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan pekerjaan itu tepat pada waktunya Tuhan, dan memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Juga mereka yang merindukan buah hati. Kami juga berdoa bagi warga jemaat dan mereka yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah resesi pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri adalah sumber berkat itu. Tuhan akan datang memberkati akan kehidupan warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan mereka, dan memberikan kekuatan bagi mereka bahwa hanya Yesuslah Tuhan, Juru Selamat mereka, yang mampu memberikan kekuatan bagi mereka dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan itu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat, mereka yang sedang berduka cita ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Rose Manulang dan anak-anak atas meninggalnya ayah, suami dan ayah mereka terkasih, yaitu almarhum Diaken Dr. Yohanes Natael Pasar Ribu pada tanggal 14 Oktober. Kekuatan kiranya datang daripadamu untuk melingkupi mereka, sehingga mereka kuat di dalam menghadapi akan masa depan mereka, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pada periode 18 sampai 24 Oktober 2020. Pada tanggal 19 Oktober 2020 ini, Ibu Ima Oktaviana Situmorang Simanjutak, Saudara Fili Mandali, Bapak Oscar Sebatianus Kase, anak Stefani Olivia Franz, Saudari Mika Vanessa Sasela, Bapak Heriadi Tanasya Sahea, Ibu Tineke DR Pangalila Pakasi, Saudara Miguel Renaldo Huta Barat, dan anak Kirani Makaela Francine. Tuhan memberkati akan
usia baru mereka, dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa melingkupi akan kehidupan mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, untuk Bapak Pendeta Teddy Masinambo ya Tuhan, Pendeta Emeritus Robert Zakaria, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Helsiana Lopung Rona, Oma Grit Ajawela, Oma Desrin Tatuo, Bapak Julianus Buce Ririhena, Ibu Sundari Sulistio, Adik Miguel R. Huta Barat, Oma Mariana Lisapali, Bapak Sihar E. Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmarkaleu, Ibu Thomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uke Sihombing Boru Samosir, Om Astin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fritz Sihamakenda, Ibu Serly Haufelman Pande. Ya Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menjamah, memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pekan doa keluarga minggu ini, periode 17-23 Oktober 2020, keluarga Lumintang Sumampau, Ibu Yuli Ajejanan Bangun, Ibu Yupukoni Simanjuntak, keluarga Silalahi Tompudung, keluarga Talokon Kumambo, keluarga Bapak Tommy Hari Adoe, keluarga Bapak Hamonangan Panggabean, Bapak Idi Triatmoko. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan jadilah atas kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, kita akan dengarkan satu pujian, kesaksian pujian dari Bapak Eko Huta Hean. Kami persilakan. Dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan derat di hatiku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, ku takkan berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar." Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan kolekte, persembahan syukur, perpuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer ataupun dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor majelis pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga. Kidung Jemaat 288. Marilah kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati melalui firman-Mu. Betapa kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Terimalah persembahan tanda syukur kami ini ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 129 bait 1 dan kedua. Ku beroleh berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.